Barangkali, setiap negara tentu memiliki adat istiadat serta kebudayaan yang mengakar di setiap tempat masing-masing. Lebih dalam, pada kebudayaan dan adat istiadat tersebut, sangat mungkin terdengar aneh bagi masyarakat negara lain. Namun demikian, di banyak negara dunia, di mana adat istiadat itu lahir, tentu ada alasan di baliknya yang menjadikan kebudayaan itu mengakar, pun dipercaya banyak orang. Sebagaimana sebuah adat istiadat yang ada di tempat ini. Teruntuk kebanyakan orang, berkeyakinan bahwa dengan melakukan hubungan intim di luar nikah, merupakan sebuah tindakan yang dianggap sangat tidak pantas. Namun begitu, tentu demikian itu tidak berlaku bagi penduduk di desa Kreung, negara Vietnam. Melainkan hal itu, merupakan budaya tersebut adalah kunci cinta abadi. Lebih dari itu, mereka para gadis justru sangat percaya diri, dalam urusan pacar dan memahami suatu hubungan. Mereka, para perempuan di suku Kreung, mereka diajarkan tentang hubungan badan adalah bagian alami dan indah dari cinta. Bahkan, orang Kreung dijiwai dengan gagasan, bahwa konsep berhubungan badan sebelum nikah dapat diterima dan disarankan. Bahkan, tidak itu saja, para remaja putri didorong untuk menemukan orang yang tepat untuk dinikahinya melalui hubungan badan, one night stand, sebelum menikah. Akhirnya, mereka perempuan Kreung mengambil inisiatif untuk mengajak pria tinggal di gubuk cinta, yang dibuat oleh orang tuanya untuk menemukan calon suaminya. Sehubungan dengan hal itu, Vietnam, dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam, merupakan sebuah negara di Asia Tenggara Daratan. Secara administratif, Vietnam berbatasan langsung dengan Tiongkok di sebelah utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan dengan Laut Tiongkok Selatan di timur. Di Vietnam, Laut Tiongkok Selatan disebut Laut Timur. Selain itu, penting pula kita tahu, tentang seperti apa hidup di Vietnam. Bahwa, bagi banyak wisatawan dunia, cara hidup orang Vietnam tetap menjadi misteri yang sangat menarik. Semisal saja tentang keadaan bingung dengan banyaknya kafe pinggir jalan di negara ini, atau mengapa penduduk setempat rela naik sepeda motor selama 1 jam hanya karena itu. Untuk mendapatkan pengalaman Vietnam yang autentik, berarti mengenal cara hidup orang Vietnam. Orang Vietnam biasa menghabiskan banyak waktu di trotoar. Demikian ini terbukti, dengan banyaknya kuliner jalanan, kafe, dan budaya trotoar di negara ini, termasuk tukang cukur tepi jalan, pasar, dan kelas olahraga, tidak sulit untuk memahami mengapa kita senang keluar rumah. Sebut saja ketika Anda ingin bertemu teman, ke trotoar. Pun butuh potong rambut, ke trotoar. Bahkan berbelanja, Anda tahu di mana menemukan kami. Selain itu, ternyata dengan banyaknya ruang komunal menyebabkan gaya hidup kolektif. Kami tinggal di luar ruangan dan berdekatan. Selain itu pula, banyak orang Vietnam tidak terbiasa dengan gagasan barat tentang ruang pribadi atau urusan pribadi. Penjual bakmi Anda mungkin bertanya apakah Anda sudah menikah, lalu bersikeras untuk menjodohkan Anda dengan seseorang. Kalau hal tadi jangan khawatir. Dia hanya memperhatikanmu dan menyambutmu sebagai salah satu dari kami. Saat kita tidak sedang duduk di bangku plastik sambil menikmati kopi, kita mungkin sedang mengendarai sepeda motor. Bagi mereka, orang Vietnam, sepeda motor lebih dari sekedar alat transportasi. Jikapun berkendara, maka tidak selalu tentang pergi dari titik A ke titik B. Ketika di malam yang sejuk, Anda akan melihat keluarga, teman, dan pasangan berkeliling dengan sepeda motor untuk menikmati semilir angin sejuk, mengobrol, atau mengamati orang-orang sambil sesekali berhenti untuk camilan lezat. Tumbuh bersama sepeda motor juga berarti banyak kenangan yang melekat pada kendaraan roda 2 tersebut. Lebih jauh, ternyata warga Vietnam akan selalu ingat saat diapit oleh ibu dan ayah dalam perjalanan ke sekolah. Kalaupun soal kencan pertama seringkali dimulai dengan penjemputan sepeda motor. Perjalanan darat PHT diartikan dengan bersepeda motor bersama teman ke gunung, pantai, atau pedesaan. Jadi, jikapun Anda ditawari tumpangan sepeda motor lokal, ambillah. Itu adalah undangan ke dalam kehidupan Vietnam yang tidak ingin Anda lewatkan. Kebanyakan orang Vietnam menyukai kulit yang lebih cerah, jadi kami menutupi diri saat matahari terbit. Dengan beberapa kota pesisir yang mendapatkan sinar matahari hingga 300 hari dalam setahun, mudah untuk melihat mengapa kita menganggap remeh hal ini. Bagi kami, hari yang cerah paling baik dinikmati di dalam ruangan atau di tempat teduh. Berjemur di tepi kolam renang? Tidak, terima kasih, kami akan lulus. Soal wanita,
Perlu Anda tahu, bahwa wanita Vietnam berusaha keras untuk melindungi diri dari sinar matahari dengan baju lengan panjang, sarung tangan, masker, topi matahari, sebut saja. Rok anti matahari, adalah sepotong kain yang dililitkan di pinggang untuk menutupi bagian bawah tubuh saat mengendarai sepeda motor. Selain itu, hal ini pula yang menyebabkan sebagian besar pantai di Vietnam sepi pada siang hari, namun ramai pada pagi atau sore hari. Usia membawa banyak keuntungan di Vietnam. Lebih tua dipandang lebih bijaksana. Kakek nenek, orang tua, dan kakak-kakak menduduki peringkat teratas di rumah, dan kata ganti yang berbeda digunakan untuk memanggil seseorang yang lebih muda atau lebih tua. Lebih dari itu, kata El Phep dalam bahasa Vietnam secara kasar berarti kesopanan atau tata krama, namun sebenarnya berarti bersikap sopan, hormat, dan bahkan patuh kepada orang yang lebih tua. Sebagian besar rumah di Vietnam memiliki altar leluhur. Tempat makanan dipersembahkan pada acara-acara khusus seperti peringatan kematian, TT, Tahun Baru Imlek, atau Festival Hantu. Lebih dari itu, rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, khususnya anggota keluarga, tetap ada bahkan setelah mereka meninggal. Kita menunggu dupanya habis, tanda nenek moyang kita sudah selesai makan, baru mulai makan. Meski begitu, makan hanya dimulai ketika orang tertua mengambil gigitan pertama. Di Vietnam, pantun tidak hanya diperuntukkan bagi sastra anak-anak. Kami mencintai mereka, berapapun usianya. Keharmonisan romantisme di Vietnam. Bentuk puisi kita sangat bergantung pada sajak, seperti halnya sebagian besar idiom, peribahasa, dan bahkan lelucon kita. Pemilik toko menggantungkan puisi-puisi lucu di luar untuk mengiklankan makanan mereka, sementara sekolah dan lembaga pemerintah menulis bait-bait berima untuk kampanye publik. Setiap orang Vietnam bisa menulis puisi. Puisi Katak, Th Con Cheo Che, mengacu pada puisi yang ditulis oleh rakyat jelata tentang kehidupan sehari-hari. Selain praktik-praktik unik dan humor puitis, satu hal yang menghubungkan seluruh warga Vietnam adalah ketahanan kita. Vietnam telah mengalami banyak kesulitan, namun kami tetap bertahan. Tampaknya kita mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Hari ini, Vietnam kini menjadi salah satu tujuan wisata paling inspiratif di dunia, bukan hanya karena bentang alamnya yang menakjubkan, kekayaan sejarahnya, dan produk-produk pariwisatanya yang telah memenangkan penghargaan, namun juga karena kisah-kisah yang diceritakan oleh masyarakat kita. Seorang yang tidak diunggulkan yang tidak mau berhenti dan menjadi lebih kuat. Nah, itu adalah sesuatu yang kita semua bisa pahami.